Kemudian kita lihat contoh 227. Kalau kita lihat rangkaian pada 2113, hitung range atau daerah cakupan dari RL. Di sini RL variabel ya. Jadi ada RL minimum, ada RL maksimum, dan arus IL. Ada IL minimum, ada IL maksimum. That will result in VRL being maintained at 10 volts. Jadi dia dijaga tegangan di VRL itu pada 10 volt. Kita tahu di sini V inputnya dibuat konstan 50 volt. Kemudian R besar itu sama dengan 1 kilo ohm. VZ-nya 10 volt, IZ maksimumnya 32 mA. Kita bisa tahu di sini titik di mana terjadi VL pada saat sama dengan VZ. Pada saat itu akan terjadi RL minimum. Pada saat itu akan terjadi RL minimum atau IL maksimum. Dari situ kita lihat bahwa VZ atau VL itu sama dengan RL dibagi R ditambah RL minimum dikali dengan V input. Nah, dengan satu proses kita akan dapatkan kebalikannya, yaitu RL minimum akan sama dengan persamaan ini, sama dengan R VZ per V in per dikurangi VZ. Satu catatan buat saudara-saudara, apabila saudara menjawab ini pada tanya jawab yang wawancara ya, tanya jawab lisan, maka saudara diminta untuk mengubah, untuk mendapatkan VL sebagai dengan pendekatan voltage divider, kemudian mengubahnya menjadi bentuk persamaan ini. Saudara diminta untuk mengetahui itu. Di sini kita akan dapatkan RL minimum 250 ohm. Dari RL minimum itu kita akan dapatkan ada dua hal. Ada IL maksimum, yaitu VZ dibagi dengan RL minimum, itu menjadi IL maksimum. Kemudian dari situ kita juga bisa lihat di sini, karena di sini VL-nya konstan ya. VL-nya konstan 10 volt, sementara di sebelah kiri ini inputnya adalah 50 volt. Jadi VR itu adalah 50 dikurangi 10. 40 volt. 40 volt itu sama dari situ sama dengan IR-nya, dan IR-nya konstan karena di sini konstan, dua-duanya konstan. Maka IR-nya konstan. Maka IR-nya adalah sama dengan 40 volt dibagi 1 kilo ohm. Akan didapat 40 mA. Nilai 40 mA ini adalah nilai yang konstan. Kalau di sini IL-nya maksimum, maka IZ-nya kita dapatkan nilai minimumnya, yaitu dengan tadi sudah IL-nya sudah saya sebutkan, dapat dari VZ dibagi dengan RL minimum, ini di RL minimum. Kemudian nilai IZ minimum karena ya IL maksimum, IZ minimumnya adalah sama dengan IR dikurangi dengan IL maksimum. Didapat nilai IZ minimum. Setelah itu kita tahu di sini IZ maksimum sama dengan 32 mA, maka kita akan dapatkan berapa nilai IL minimum. IL minimum sama dengan IR dikurangi IZ maksimum. Itu didapat IL minimum.
Dari IL minimum, 10 volt dibagi dengan IL minimum, maka akan didapat RL maksimum. Dari semua itu kita sudah bisa nyatakan bahwa rentang dari RL minimum 250, maksimumnya 1,25 kilo ohm. Sementara rentang dari arusnya dari minimumnya 8 mA, maksimumnya 40 mA. Ini rentang yang kita dapatkan. Sementara PZP maksimumnya kita bisa kalikan saja, dapat 320 mW. Ini untuk kasus di mana RL-nya yang berubah. Kemudian apabila yang terjadi adalah RL-nya fix, sementara variabel tegangannya berubah, tegangan inputnya, maka untuk kondisi awal, untuk kondisi minimumnya sekarang pada apa? RL-nya fix. Di sini IR-nya menjadi tidak fix. IR-nya ada kondisi awal, minimum, dan maksimum. V-in-nya juga ada kondisi minimum dan maksimum. Sementara PZM-nya fix. Maka dari sini kita bisa lihat IL-nya adalah fix. Yaitu VL atau VZ sama dengan IL dikali RL. Dua-duanya fix. Atau kalau kita lihat di sini dengan memasukkan RL di sini, R di sini, R-nya fix, RL-nya fix. Berarti kita bisa dapatkan, tapi kita tidak tahu berapa nilai R-nya. Yang kita tahu adalah nilai, yang kita tidak tahu, kita tahu nilai R-nya, tetapi kita tidak tahu nilai I maksimum, IR maksimum ataupun IR minimum. Dari sini kita bisa dapatkan dari nilai pertama ketika kita menggunakan pendekatan ini, pendekatan voltage divider, maka ini pada kondisi V inputnya variabel, maka ini terjadi pada saat V inputnya itu minimum. Jadi kalau kita balik persamaannya, maka kita bisa dapatkan nilai V in minimum dengan mengalihkan VZ-nya dikali RL ditambah R dibagi dengan RL. Dari sini kita akan dapatkan nilai V in minimum. Dari V in minimum dikurangi dengan VZ atau VL, kita akan dapatkan atau kita bisa balik. Oh enggak. Oh iya, kita bisa balik dari PZM, kita bisa dapatkan IZ maksimum. IZ maksimum itu diperoleh dengan membagi PZ maksimum dibagi dengan VZ. Maka kita dapatkan IZ maksimum. Kita dapat di sini tadi sudah diperoleh IL yang fix. Maka di sini akan didapat IR maksimum. Dari IR maksimum kita juga bisa dapatkan V in maksimum, yaitu IR maksimum dikalikan dengan R sama dengan VR maksimum, di mana VR maksimumnya ini sama dengan V in maksimum dikurangi VZ. Maka kita bisa dapatkan V in maksimum sama dengan IR maksimum dikalikan dengan IR maksimum dikalikan dengan I maksimum ditambah dengan VZ. Itu akan sama dengan IR sama dengan V in maksimum. Sementara itu kita bisa lihat di sini dari pendekatan yang seperti dikembangkan oleh buku ini. V-in-nya minimum kita dapat, kemudian dengan menambahkan ini kita dapatkan IR maksimum sama dengan tadi saya sebutkan.
Kemudian dari sini kita bisa dapatkan Vin maksimum. Ini sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lihat contoh di sini. Pada contoh 228, kita akan menganalisis Vin pada gambar 2115. Yang ditanya adalah Vin, kemudian IR. Oke, sekarang kita bisa lihat VZ sama dengan 20 volt. Maka IL ini konstan, kita bisa dapatkan 20 volt dibagi 1,2 kilo ohm. Maka kita akan dapatkan nilai IL sama dengan 16,67 mA. Kemudian saya mulai dari pendekatan yang agak berbeda. Dari sini kita bisa lihat IR maksimum itu sama dengan IZ maksimum ditambahkan dengan IL. IZ maksimumnya 60 mA ditambah IL sama dengan 16,07, maka kita dapatkan IR maksimum sama dengan 76,67 mA. IR maksimum itu dibentuk dari Vin maksimum dikurangi VZ dibagi R. Maka kita akan dapatkan Vin maksimum yang nilainya sama dengan 36,87 volt. Sementara nilai Vin maksimum didapat dari persamaan voltage divider, maka dengan Vin dikalikan RL dibagi R ditambah RL. Dari situ kita bisa dapatkan Vin maksimum. Vin minimum saya singkat saja menjadi 23,67 volt. Saudara diminta nantinya untuk mengubah ataupun melihat asal dari voltage divider, bagaimana prosesnya, kemudian juga bagaimana mengubah dari bentuk voltage divider semula menjadi bentuk seperti ini. Itu yang sering ditanyakan pada ujian lisan. Dari situ kita bisa lihat bahwa tegangan Vin bervariasi dari 23,67 sampai dengan 36,87. Sementara arusnya bervariasi dari, tidak disebut di sini, tapi arusnya bervariasi, di sebelumnya disebut ya. Arusnya bervariasi dari arus IR ya, IR bervariasi dari IR minimum. IR minimum ini didapat dari Vin minimum dikurangi VZ dibagi R. Ini dapat IR minimum. Didapat IR minimum ya. Ini tidak dihitung di sini, tapi itu sebenarnya didapat. Jadi ada IR minimum, ada IR maksimum, ada Vin minimum, ada Vin maksimum. Dan itu ada variasinya di sini. Di sini saudara bisa lihat bahwa ada ripple yang kecil yang berubah-ubah karena berubahnya nilai input itu bisa berubah-ubah, tapi nilai outputnya konstan. Jadi nilai inputnya berubah-ubah sedikit, ada ripple, tetapi nilai outputnya kita bisa jaga konstan. Kemudian kita masuk ke subbab 211, yaitu voltage multiplier circuits. Pada subbab ini, ada dimaksudkan untuk meningkatkan tegangan keluaran. Ada peningkatan tegangan keluaran 2 kali dari tegangan input. Prosesnya adalah di dalam sebuah voltage multiplier circuits untuk yang doubler, maka di situ ada network yang disebut dengan half wave voltage doubler. Artinya di sini pasti ada trafo ya, transformer. Kemudian setelahnya pada plus
itu diberikan kapasitansi C1, dan antara plus dengan minus pada sisi secondary ada diletakkan diode D1. Kemudian secara paralel, kalau ini tadi seri, secara paralel di sisi kedua diletakkan C2 paralel, kemudian umpan baliknya diberikan D2. Dari kondisi ini, kita bisa melihat bahwa pada setengah periode pertama, yaitu ketika yang bagian atas pada sisi secondary itu plus, maka ketika itu D1 on. Ketika D1 on, maka kapasitas sisi S1 akan diisi. D2 akan off ya, sehingga di sini tidak ada koneksi. Pada sisi output pun tidak ada pada keadaan ini, karena di sini off. Pada setengah periode kedua, maka ada kondisi seperti pada gambar 219b, yaitu dari sisi secondary yang bagian bawah, yang kali ini menjadi plus, dia akan mengisi C2, di mana pada saat ini si tegangan pada sisi ini sudah menjadi Vm ditambah Vm, jadi 2 Vm. Maka di sini menjadi plus, ini menjadi negatif. Tetapi outputnya adalah 2 Vm. Maka kita bisa lihat VC1 VC2 itu sama dengan 2M. VC2 itu sama dengan 2M. Nah, kondisi kedua adalah pada gambar 2120 ya, bukan 2112. 2120 yang disebut dengan full wave doubler. Pada full wave doubler ada dua keadaan, di mana keadaan pertama didapat pada setengah periode pertama, dia akan mengisi C1. Pada setengah periode kedua, dia akan mengisi C2. Pada setengah periode kedua, ini akan on. Pada setengah periode pertama, ini akan on. Sehingga di outputnya, pada setengah periode pertama ataupun kedua, didapat kapasitas C1 dan kapasitas C2 masing-masing punya tegangan sebesar Vm. Sehingga outputnya menjadi 2 Vm. Outputnya menjadi 2 Vm. Dan kondisi terakhir adalah voltage tripler. Voltage tripler itu terjadinya di titik ini. Pada kondisi setengah periode pertama, sama seperti keadaan sebelumnya, ini akan diisi. Ini akan diisi, plusnya di sini ya. Pada setengah periode kedua, plusnya di bawah, dia akan mengisi ini 1 Vm jadi 2 Vm. Di sini akan out, di sini akan ke sana. Sini akan ke sana ya. Dia masih belum ada. Pada kondisi ketiga, kembali lagi ke sini. Dia akan ini on. Dia akan masuk ke sana. Sini plus lagi. Plus 2 Vm karena di sini pada kondisi kedua di sini akan plus 2 Vm. Kemudian di sini on ya. Kemudian di sini on, maka di sini juga akan 2 Vm. Masuk ke ground di sini. Oh, enggak.